Trent Alexander-Arnold dipastikan akan meninggalkan Liverpool pada musim panas ini, karena kontraknya tidak diperpanjang. Walaupun belum ada konfirmasi resmi, spekulasi mengenai kepindahannya ke Real Madrid sudah beredar selama beberapa musim terakhir. Menurut laporan dari The Telegraph, pihak Madrid telah menghubungi Liverpool untuk menanyakan kemungkinan mendatangkan Arnold secara gratis. Langkah ini bertujuan agar sang pemain bisa segera bergabung dan dipersiapkan untuk ajang Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung di Amerika Serikat mulai 14 Juni. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, bahkan disebut ingin menjadikan Alexander-Arnold sebagai salah satu perekrutan besar yang diumumkan sebelum turnamen tersebut. Demi mempercepat kepindahannya, Alexander-Arnold dikabarkan rela melepas gaji bulan terakhirnya di Liverpool. Meskipun begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Liverpool, yang masih memegang hak atas registrasi sang pemain hingga kontraknya berakhir pada 30 Juni. Liam Delap, belakangan ini menjadi incaran sejumlah klub top Liga Inggris. Penyerang muda milik Ipswich Town tersebut dipastikan akan meninggalkan Portman Road pada musim panas mendatang, setelah timnya terdegradasi ke Championship. Saat ini, Manchester United dan Chelsea disebut sebagai dua kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun menurut laporan Sky Sports, Delap lebih condong untuk bergabung dengan Manchester United, asalkan satu syarat yang diajukan bisa dipenuhi oleh klub tersebut. Meski demikian, sikap Delap terhadap MU bisa saja berubah dalam waktu dekat. MU sendiri dijadwalkan tampil di final Liga Eropa melawan Tottenham. Jika mereka keluar sebagai juara, maka tiket ke Liga Champions musim ini otomatis menjadi milik mereka. Delap dikabarkan sangat ingin bermain di Liga Champions musim depan. Oleh karena itu, jika MU kalah di final, peluangnya untuk bergabung ke Old Trafford bisa sirna. Dalam beberapa hari terakhir, rumor kepergian Rodrigo dari Real Madrid kembali mencuat. Pemain asal Brasil itu disebut-sebut akan dilepas oleh manajemen Los Blancos akibat performanya yang menurun belakangan ini. Menjelang bursa transfer musim panas, Rodrigo menarik minat dari sejumlah klub, termasuk Arsenal yang sempat dilaporkan siap merekrutnya. Bahkan menurut Football Insider, Arsenal menunjukkan ketertarikan serius, karena Mikel Arteta menyukai fleksibilitas Rodrigo yang bisa bermain di kedua sisi sayap, maupun sebagai false nine. Namun situasinya kini berubah. Arsenal disebut telah mundur dari negosiasi, setelah mengetahui bahwa Real Madrid membandrol Rodrigo dengan harga 100 juta euro. Angka tersebut dianggap terlalu tinggi oleh manajemen The Gunners, sehingga mereka memutuskan untuk mengalihkan fokus ke target lain. Pada akhir pekan lalu, Manchester United harus menelan kekalahan 0-2 dari West Ham. Seusai laga, Ruben Amorim menyampaikan rasa malu atas kondisi yang sedang dialami timnya, dan mengaku bertanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut. Pernyataannya itu kemudian memicu spekulasi, bahwa ia akan mundur dari jabatannya di akhir musim, sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, baru-baru ini Amorim memberikan klarifikasi terkait rumor tersebut. Ia menegaskan, tidak memiliki niat untuk meninggalkan Manchester United, dan tidak berniat lari dari tanggung jawab. Amorim menjelaskan, bahwa ucapannya telah disalahartikan banyak pihak. Ia menekankan, bahwa mengambil tanggung jawab bukan berarti harus mundur dari posisi. Justru sebaliknya, ia berkomitmen untuk membenahi performa tim di musim depan. Ia juga mengklaim, sudah memahami akar permasalahan timnya, dan optimistis bisa mengatasinya. Musim ini, Raphinha tampil sebagai salah satu pemain paling menonjol di Barcelona. Winger asal Brasil itu berkontribusi besar lewat gol dan assist yang ia ciptakan untuk tim asal Catalunya tersebut. Namun belakangan ini, para pendukung Barcelona mulai merasa cemas, karena proses negosiasi kontrak baru Raphinha belum mencapai kesepakatan, dan memunculkan spekulasi, bahwa ia bisa hengkang pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Vichajes, Barcelona mulai mencari sosok yang bisa menggantikan Raphinha. Salah satu nama yang masuk dalam radar mereka adalah Rafael Leao. Laporan itu menyebutkan, bahwa tim pelatih Barca sangat tertarik memboyong Leao di bursa transfer mendatang. Sejak bergabung dengan AC Milan, Leao menunjukkan perkembangan pesat, dan kini menjadi salah satu pemain paling berbahaya di lini serang tim. Kecepatan, kemampuan mencetak gol, serta visinya, membuat staf pelatih Barcelona percaya, bahwa pemain berusia 25 tahun itu bisa menjadi pengganti ideal bagi Raphinha. Pada Januari lalu, AC Milan mengambil langkah besar, dengan meminjam Kyle Walker dari Manchester City untuk durasi 6 bulan. Dalam kesepakatan tersebut, Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain di akhir musim ini. Namun menurut laporan dari Calcio Mercato, bek berusia 34 tahun itu tidak akan bertahan di San Siro, dan akan dikembalikan ke Manchester City pada musim panas mendatang. Laporan itu menyebut, bahwa baik manajemen maupun staf pelatih Milan, sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Walker, karena penampilannya dianggap kurang memuaskan. Secara keseluruhan, kontribusinya dinilai tidak cukup signifikan bagi Rossoneri, sehingga klausul pembelian permanen tidak akan diaktifkan. Sementara itu, kabar dari Inggris menyebutkan, bahwa Walker juga tidak akan menjadi bagian dari skuad Manchester City musim depan. Pep Guardiola dikabarkan sudah tidak tertarik untuk mempertahankan sang bek, dan berencana merekrut bek kanan baru di bursa transfer musim panas nanti. Joshua Zirkzee resmi bergabung dengan Manchester United tahun lalu, setelah klub menggelontorkan dana besar untuk merekrutnya dari Bologna. Namun musim perdananya di Inggris belum berjalan sesuai harapan. Zirkzee masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan Liga Inggris, dan produktivitas golnya pun masih tergolong rendah. Menurut laporan dari Sport, Inter Milan tengah memantau situasi Zirkzee,
dengan ketertarikan yang serius. Klub asal Italia itu berencana merekrut sang penyerang pada bursa transfer musim panas mendatang. Inter membutuhkan tambahan pemain di lini depan, terutama untuk mengisi kekosongan saat Lautaro Martinez atau Marcus Thuram absen. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, melihat Zirkzee sebagai sosok yang potensial untuk mengisi peran tersebut. Selain sebagai penyerang utama, Zirkzee juga mampu bermain di posisi second striker, sehingga kehadirannya dinilai bisa memberikan variasi baru bagi serangan Inter musim depan. Napoli masih terus bersaing ketat dengan Inter Milan dalam perebutan Scudetto musim ini. Partenopei saat ini memimpin klasemen dengan raihan 78 poin, hanya unggul satu angka dari Inter yang berada di posisi kedua. Salah satu pemain kunci di balik keberhasilan Napoli menduduki posisi puncak adalah Scott McTominay. Gelandang asal Skotlandia itu memainkan peran vital di lini tengah dan sering menjadi pembeda dalam pertandingan. Sepanjang musim ini di Serie A, McTominay mencatatkan 11 gol dan 6 assist. Menariknya, Napoli selalu menang setiap kali McTominay mencetak gol, sementara 3 kekalahan yang mereka alami musim ini terjadi saat ia tidak mencetak gol. Melihat besarnya kontribusi tersebut, banyak pihak menilai McTominay layak dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A musim ini, terutama jika Napoli berhasil meraih gelar juara. Arsenal tengah mempersiapkan transfer Martin Zubimendi dari Real Sociedad dengan nilai sebesar 51 juta pound sterling pada jendela transfer musim panas ini. Gelandang berusia 26 tahun itu menjadi salah satu incaran utama Mikel Arteta untuk memperkuat sektor tengah skuad The Gunners. Namun, rencana ini mendapat tanggapan skeptis dari legenda Manchester United, Paul Scholes. Mantan pemain timnas Inggris itu meragukan kemampuan Zubimendi dan merasa bahwa Arsenal sebenarnya tidak membutuhkan pemain di posisinya. Kehadiran Zubimendi diprediksi akan mendorong Declan Rice bermain lebih ofensif. Namun menurut Scholes, Rice justru lebih ideal bermain sebagai gelandang bertahan, sementara Zubimendi belum menunjukkan performa yang cukup meyakinkan. Scholes juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak terkesan dengan penampilan Zubimendi saat Real Sociedad menghadapi Manchester United, dan menilai tidak ada kekurangan di lini tengah Arsenal yang harus diisi oleh pemain asal Spanyol tersebut. Barcelona tengah bersiap menjalani jendela transfer musim panas yang padat, di bawah kepemimpinan manajer baru, Hansi Flick. Berdasarkan laporan dari ESPN, klub ini memprioritaskan perekrutan bek tengah, bek sayap, dan winger kiri, guna memperkuat tim dalam upaya tampil lebih kompetitif di Liga Champions musim depan. Direktur Olahraga Barcelona, Deco, dikabarkan telah menyusun sejumlah rencana transfer yang akan disesuaikan dengan kondisi finansial klub. Walaupun belum ada keputusan akhir, Barca tetap mengamati beberapa nama besar, seperti Marcus Rashford, Nico Williams, dan Luis Diaz. Sejalan dengan keinginan Flick untuk meningkatkan kecepatan serta ketajaman serangan, mendatangkan winger kiri berkualitas menjadi fokus utama. Di sisi lain, lini belakang juga direncanakan mengalami pembenahan, meskipun saat ini Barcelona memiliki 5 bek tengah dalam skuadnya. Karir Sergio Conceição sebagai pelatih AC Milan dipastikan akan berakhir di penghujung musim ini. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano, hanya beberapa jam setelah Rossoneri menelan kekalahan menyakitkan dari Bologna dalam partai final Coppa Italia. Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi klub yang sudah melalui musim penuh tekanan dan hasil mengecewakan. Tak hanya Conceição yang dipastikan hengkang, Milan juga akan ditinggal oleh João Felix. Penyerang asal Portugal itu akan kembali ke Chelsea setelah masa peminjamannya di San Siro resmi berakhir. Felix, yang baru masuk di babak kedua dalam laga melawan Bologna, dinilai gagal memberi dampak positif bagi tim. Penampilannya yang minim kontribusi, menambah daftar panjang pemain Milan yang mendapat sorotan tajam dari publik dan media, selama musim yang dianggap buruk bagi Rossoneri. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Dean Huijsen dari Bournemouth dengan nilai transfer sebesar 58 juta euro. Transfer ini secara tak terduga akan memberikan keuntungan tambahan bagi Juventus. Menurut sejumlah sumber terpercaya, proses kepindahan sang pemain tinggal menunggu finalisasi dokumen. Bek muda berusia 20 tahun itu sempat menjadi target beberapa klub besar Eropa sebelum akhirnya memilih bergabung dengan Real Madrid. Penampilan apik Huijsen bersama Bournemouth musim lalu membuat namanya semakin bersinar. Chelsea sempat disebut-sebut berminat, namun Los Blancos bergerak lebih cepat untuk mengamankan jasanya. Juventus, yang menjual Huijsen ke Bournemouth pada Juli 2024 dengan harga 15,2 juta euro ditambah bonus 3 juta euro, akan menerima 5,8 juta euro dari penjualan ini, berkat klausul 10% dari hasil penjualan kembali yang mereka sisipkan dalam kontrak. Manchester United memiliki kesempatan besar untuk menyelamatkan musim mereka yang kurang memuaskan. Di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, mereka akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur di partai puncak Liga Eropa. Meskipun saat ini hanya menempati posisi ke-16 di klasemen Premier League, Setan Merah tetap dijagokan. Final ini akan berlangsung di Bilbao pada 22 Mei. Amorim harus mampu membawa timnya tampil maksimal, demi meraih kemenangan perdana atas Spurs sejak Oktober 2022. Namun, kemenangan tersebut juga berpotensi menimbulkan beban finansial besar. Menurut laporan, Manchester United bisa merugi lebih dari 30 juta pound sterling, karena para pemain dan Amorim akan menerima kenaikan gaji sebesar 25%. Selain itu, tim juga akan memperoleh bonus kolektif senilai 1 juta pound sterling. Meskipun jumlah ini lebih kecil dibanding bonus 3 juta pound sterling yang disiapkan untuk Tottenham, dampaknya tetap signifikan terhadap kondisi keuangan Manchester United.
Bayern Munich memiliki harapan besar saat merekrut Kim Min-jae dari Napoli, dengan biaya transfer mencapai 50 juta euro pada bursa transfer musim panas 2023. Klub tersebut berharap Kim bisa menjadi pilar tangguh di lini pertahanan, mengingat prestasi sebagai bek terbaik Serie A. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Kim kerap melakukan kesalahan fatal yang merugikan tim, termasuk saat menghadapi Inter Milan di perempat final Liga Champions musim ini. Bek asal Korea Selatan ini pun mulai dipertimbangkan untuk dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang. Kim sendiri juga terbuka untuk meninggalkan klub jika ada tawaran menarik. Ia juga telah memberikan respons atas kritik yang diarahkan padanya selama di Munich. Saat ini, ia masih terikat kontrak dengan Bayern hingga musim panas 2028. Dan berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasarnya kini berada di angka 45 juta euro. PSG dikabarkan berencana melepas Randal Kolo Muani dan tengah mencari penyerang baru untuk mendampingi Gonzalo Ramos di lini depan. Salah satu nama yang masuk dalam incaran klub asal Prancis tersebut adalah Dusan Vlahovic, striker utama Juventus. Menurut laporan dari Vicajes, PSG telah memantau perkembangan pemain asal Serbia itu sejak awal tahun. Dengan harga Vlahovic yang kini disebut lebih terjangkau, peluang PSG untuk merekrutnya pada musim panas ini semakin terbuka. Namun, persaingan diprediksi akan ketat, sebab Arsenal dan Manchester United juga dilaporkan meminati sang pemain. Bahkan, Newcastle United kini disebut turut bergabung dalam perburuan, dengan kabar bahwa mereka siap mengambil langkah nyata. Juventus sendiri dikatakan bersedia melepas Vlahovic hanya dengan harga 20 juta pound, demi mempercepat proses perombakan skuad mereka. Meskipun berhasil melaju ke final Piala FA, dan berada di posisi yang aman untuk lolos ke Liga Champions, Manchester City tetap menganggap musim ini kurang memuaskan. Penilaian tersebut diungkapkan oleh penyerang andalan mereka, Erling Haaland, yang menilai performa tim secara keseluruhan belum cukup baik, terutama karena kegagalan mereka di ajang Premier League dan Liga Champions. Dalam wawancaranya dengan BBC Sport, Haaland mengungkapkan bahwa musim ini terasa sangat menantang dan tidak menyenangkan, karena terlalu sering mengalami kekalahan. Baginya, kekalahan bukan hanya menyakitkan, tapi juga membuat frustrasi. Oleh karena itu, ia dan timnya bertekad menutup musim dengan mengangkat trofi. Ia juga menekankan pentingnya kebiasaan tampil di Wembley, yang menjadi simbol konsistensi klub. Di tengah pencapaian yang dianggap mengecewakan, keberhasilan mencapai final tetap dianggap sebagai pencapaian tersendiri. Haaland juga menegaskan bahwa ekspektasi terhadap Manchester City sangat tinggi, terutama setelah berhasil meraih 4 gelar Liga secara berturut-turut. Liverpool tengah gencar mencari penyerang baru. Hal ini dikarenakan mereka bersiap untuk berpisah dengan Darwin Núñez pada bursa transfer musim panas mendatang. Saat ini, pilihan Liverpool di posisi striker tengah cukup terbatas, sehingga mereka berencana mendatangkan penyerang tajam. Menurut laporan dari The Telegraph, Liverpool sudah memiliki calon kuat untuk menggantikan Núñez, yaitu Joao Pedro dari Brighton. Ketertarikan Liverpool terhadap Pedro dipicu oleh penampilannya yang terus membaik dalam 2 musim terakhir, di mana ia mulai mengisi peran sebagai penyerang utama Brighton. Pemain asal Brasil itu tampil impresif, dan dinilai cocok dengan skema permainan Arne Slot, yang membuat sang pelatih ingin memboyongnya ke Anfield musim panas nanti. Saat ini, Juventus belum memiliki pelatih kepala tetap. Mereka menunjuk Igor Tudor sebagai pelatih sementara, setelah memecat Thiago Motta beberapa bulan lalu. Klub asal Turin tersebut dikabarkan tengah mencari pelatih berpengalaman untuk musim panas mendatang, dan sejumlah nama telah masuk dalam daftar calon. Berdasarkan laporan dari Gianluca Di Marzio, Juventus telah menetapkan Antonio Conte sebagai kandidat utama untuk posisi tersebut. Mereka menempatkan Conte sebagai target prioritas, karena rekam jejaknya yang solid. Conte sendiri dikenal sebagai pelatih yang selalu menghadirkan prestasi di klub-klub yang ia tangani. Terlebih lagi, ia pernah menangani Juventus dan sukses mempersembahkan beberapa gelar bergengsi, menjadikannya pilihan yang dianggap paling tepat untuk mengisi posisi tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, Victor Gyökeres dikaitkan dengan Arsenal. Klub asal London itu ingin menjadikan penyerang timnas Swedia tersebut sebagai ujung tombak baru mereka untuk musim depan. Arsenal disebut cukup serius dalam upaya merekrut Gyökeres, dan tengah menjalin komunikasi intens dengan sang pemain agar bersedia bergabung. Namun menurut laporan dari BBC Sport, Arsenal tidak sendirian dalam perburuan ini. Rival sekota mereka, Chelsea, juga tertarik merekrut Gyökeres pada bursa transfer musim panas. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pelatih Chelsea, Enzo Maresca, secara langsung menginginkan Gyökeres sebagai tambahan baru di lini serang. Maresca ingin meningkatkan kualitas lini depan timnya, karena merasa kurang puas dengan penampilan Nicholas Jackson yang kerap menyia-nyiakan peluang. Oleh karena itu, Gyökeres dipandang sebagai sosok yang tepat, berkat catatan impresifnya sebagai pencetak gol. Barcelona secara resmi memastikan diri sebagai juara La Liga musim ini. Kepastian ini diperoleh setelah skuad asuhan Hansi Flick berhasil menundukkan Espanyol dengan skor 2-0. Kemenangan ini melengkapi pencapaian mereka meraih treble domestik, setelah sebelumnya juga memenangkan Copa del Rey dan Piala Super Spanyol. 2 gol kemenangan dicetak oleh pemain muda lulusan Akademi La Masia, Lamine Yamal dan Fermin Lopez. Yamal sendiri mencetak gol indah di babak kedua, sementara Lopez memastikan kemenangan lewat gol di penghujung laga. Menariknya, gelar La Liga terakhir Barcelona sebelumnya juga diraih di kandang Espanyol pada musim 2022-2023, menjadikan kemenangan kali ini sebagai pengulangan manis
Ia menegaskan dominasi mereka di level lokal dan nasional.